Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Arzalino Hanganalti dengan NIM 1080725300027. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, saya ingin membuat video untuk tugas UTS Agama Islam. Dan tema yang saya ambil untuk video kali ini yaitu tidak beragama, orang yang tidak berakhlak. Saatnya kita masuk ke materi teman-teman sekalian. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam definisi akhlak. Jadi definisi akhlak yang mulia di dalam ajaran agama Islam yaitu mencakup budi pekerti yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia dan juga lingkungannya, dan juga role model untuk akhlak yang baik di dalam ajaran agama Islam itu adalah Nabi Muhammad SAW yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4 teman-teman sekalian. Terus kita akan membahas tentang contoh praktis akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu interaksi sosial yang harmonis yang telah dijelaskan di dalam Quran surah An-Nur ayat 27. Kemudian yang kedua yaitu kita menghindari kesombongan dan juga iri hati teman-teman sekalian. Kemudian yang ketiga, perbuatan baik terhadap lingkungan. Jadi akhlak yang mulia itu teman-teman sekalian tidak hanya kita sesama makhluk hidup ataupun kita sesama manusia saja, namun juga kita sesama lingkungan kita. Kemudian kejujuran dalam semua urusan. Dan yang terakhir, contoh terakhir yaitu adalah kesabaran kita dalam menghadapi ujian. Lalu apa sih dampak positif yang dapat kita ambil jika kita menerapkan akhlak mulia tersebut? Yaitu kita dapat membangun hubungan sosial yang kokoh dan juga mendekatkan diri kita terhadap esensi ajaran Islam yang baik dan benar teman-teman sekalian. Dan kesimpulan daripada definisi akhlak ini yaitu akhlak mulia itu merupakan cerminan iman dan fondasi karakter muslim yang sejati. Jadi ini merupakan landasan akhlak agung yang dalam Al-Quran itu telah dicantumkan ya. Yang kita tahu tadi surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Jadi implementasinya dalam kehidupan ini ada lagi teman-teman, yaitu yang pertama hubungan kita dengan Allah. Jadi ini mencontohkan kesempurnaan dalam ibadah, ketaatan, rasa syukur kita dan tawakal sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Selanjutnya yang kedua itu interaksi sosial kita kepada sesama manusia yang akan mewujudkan nilai-nilai kejujuran, amanah, kasih sayang dan juga keadilan dalam setiap hubungan kita antar manusia. Dan yang terakhir itu penghormatan kita terhadap lingkungan yang akan mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan alam, tidak merusak dan memanfaatkan sumber daya secara baik dan benar teman-teman sekalian. Di sini ada sedikit kutipan kata, yaitu keagungan akhlak Nabi adalah bukti nyata integritas antara iman dan perilaku. Fitur teladan utama, konsistensi yaitu akhlak terpuji tercermin dalam semua aspek kehidupan, baik dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit. Kemudian universalitas, jadi prinsip-prinsip akhlaknya itu relevan untuk semua zaman teman-teman, tempat dan juga konteks budaya. Dan yang terakhir yaitu transformasional, jadi mampu mengubah tatanan masyarakat jahiliyah yang barbar menjadi peradaban yang mulia. Di sini ada prinsip dasarnya dan juga aplikasi praktisnya. Dalam prinsip dasar itu ada menghargai batas, yaitu interaksi sosial harus menjaga martabat dan ruang pribadi. Dan juga ada kesantunan, yaitu perilaku sopan sebagai cerminan akhlak mulia. Di sini ayat kuncinya yaitu Quran surah An-Nur ayat 27 yang mengajarkan pentingnya meminta izin dan menghormati privasi orang lain. Kita masuk ke aplikasi praktisnya yaitu hindari gosip dan pelanggaran privasi. Sesuai petunjuk dalam surah Selanjutnya di sini ada aplikasi praktisnya. Yang pertama yaitu hindari gosip dan pelanggaran privasi. Sesuai petunjuk dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Kemudian yang kedua yaitu prioritaskan kejujuran dan keadilan yang menjadi dasar dalam setiap hubungan sosial. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kriteria orang tidak berakhlak apa sih? Kita lihat ya. Sini, yang pertama itu perilaku merusak. Definisinya itu termasuk dalam akhlakul mazmumah atau tercela, seperti kesombongan, iri hati, dan riba yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Islam. Selanjutnya yang kedua itu dampak sosialnya. Dampak sosial dari perilaku merusak itu dapat merusak hubungan antar manusia, menciptakan ketidakharmonisan dan menjauhkan diri dari esensi ajaran agama. Selanjutnya, yaitu contoh nyatanya, merendahkan orang lain, menyebarkan gosip, atau menolak untuk berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan. Dan yang terakhir itu pentingnya penghindaran. Nah, kita harus ini penting teman-teman. Pentingnya penghindaran terhadap perilaku merusak. Perilaku ini menghambat pembentukan karakter mulia dan integritas pribadi yang sesuai dengan ajaran Islam.
Di sini ada pandangan alternatif tentang etika. Kita akan menjelajahi berbagai perspektif etis dalam konteks Islam. Ada moralitas tanpa agama, fondasi etika humanis. Etika dapat dibangun atas dasar kemanusiaan, logika, dan kesepakatan sosial. Sistem nilai ini tidak bergantung pada doktrin agama dan berkembang melalui pendidikan serta refleksi rasional untuk mencapai keadilan. Kemudian ada kritik dan juga tantangannya. Tanpa pandangan absolut, standar moral berisiko menjadi subjektif dan cair. Kondisi ini dapat membuka celah bagi relativisme yang rentan terhadap manipulasi untuk kepentingan sesaat dan kelompok tertentu. Ada juga integrasi dan juga implementasinya. Masyarakat modern itu menunjukkan bahwa nilai universal seperti kejujuran dapat diterapkan tanpa dogma. Dialog antara filsafat etika dan nilai luhur agama dapat membentuk prinsip moral yang inklusif dan juga adaptif. Di sini ada studi kasus dekadensi moralnya. Kita akan menganalisis penyebab dan dampak kemerosotan akhlak. Masalah moral modern, kita karena menghemat waktu, kita langsung saja kepada contoh kasus di era digitalnya ya teman-teman. Yang pertama itu eksploitasi seksual terhadap remaja yang semakin marak. Itu sangat berbahaya teman-teman. Kemudian yang kedua ada penyalahgunaan media sosial untuk distribusi konten asusila. Meningkatnya pelecehan hak asasi manusia berbasis gender. Di sini ada solusi potensialnya, yaitu penerapan sistem Islam secara holistik sebagai kerangka kerja untuk memperbaiki dan memperkuat kembali fondasi moral masyarakat. Ini ada solusi Islam untuk krisis akhlak, yaitu yang pertama pendidikan karakter, fondasi akhlak Islam. Solusi atas krisis, contoh praktisnya seperti yang tadi, integrasi nilainya. Kesimpulan dan refleksi yang dapat kita ambil. Akhlak sebagai cerminan. Akhlak mulia adalah manifestasi keimanan yang sejati, fondasi yang membentuk karakter seorang muslim seutuhnya. Jadi akhlak individu itu sifat dasar pembentukan integritas pribadi, seperti kejujuran dan kesabaran dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Kemudian ada akhlak sosial, menciptakan keharmonisan komunal melalui interaksi yang saling menghormati dan semangat tolong-menolong. Selanjutnya ada peran dan refleksi diri. Setiap individu berkontribusi mewujudkan masyarakat berakhlak mulia sesuai teladan Nabi Muhammad SAW. Jadi itu saja teman-teman sekalian untuk video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadikan diri kita semua sebagai manusia yang lebih baik ke depannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.